Jembatan merah awalnya terbuat dari kayu yang sudah mengalami lapuk. Kemudian pada tahun 1980-an jembatan merah diperbaiki. Sejatinya, keberadaan jembatan ini memiliki kesamaan dengan sejumlah jembatan lain yang ada di Surabaya. Hanya saja, warna jembatan yang dibuat mencolok dengan dominan warna merah inilah yang membuat perbedaan dari jembatan merah ini. Pada masa pendudukan VOC di Surabaya, jembatan merah ini menjadi bagian vital yang ada di jantung kota. Di kawasan jembatan merah ini, pembangunan dilakukan secara terus-menerus sampai menjadikannya sebagai satu kawasan yang ramai. Banyak kapal layar yang bersandar di sekitaran jembatan ini. Jembatan merah ini menghubungkan dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat dari jembatan merah merupakan area yang banyak dipenuhi oleh pedagang besar dari Eropa. Selain itu, juga banyak ditemukan maskapai dan sejumlah bank untuk mengoperasikan bisnisnya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa Surabaya menjadi kota yang dipenuhi dengan rentetan peristiwa sejarah di masa lampau. Tak ayal, Surabaya memang sesuai dengan julukannya sebagai kota pahlawan. Banyaknya peristiwa sejarah yang telah terjadi di kota ini juga turut meninggalkan beragam saksi dan bukti sejarah. Salah satunya adalah Jembatan Merah. Jembatan Merah Surabaya ini berada di Jalan Kembang Jepun, daerah Nyamplungan, Pabean Cantian, kota Surabaya. Jembatan Merah menjadi satu jembatan bersejarah dari beberapa jembatan lain yang ada di kota pahlawan ini. Selain itu, jembatan inilah yang identik dengan warna merah pada setiap rangkanya. Karena memang untuk lebih menekankan pada nama yang telah melekat di dalamnya, yaitu Jembatan Merah. Jembatan Merah merupakan karya yang telah dibuat beratus-ratus tahun yang lalu. Pembangunan jembatan ini berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh Pakubuwono dari Mataram dan VOC pada tahun 1743. Di kawasan timur, Jembatan Merah lebih diperuntukkan sebagai kawasan elit untuk beberapa etnis tertentu, misalnya Tionghoa, Arab, dan juga Melayu. Dinamakan sebagai kawasan elit karena daerah Jembatan Merah ini dipercaya mampu memberikan keuntungan yang besar bagi para pengusaha asing di sana. Untuk mengawasi keberadaan Jembatan Merah ini, dibangunlah gedung Karesidenan Surabaya tepat pada bagian ujung barat jembatan. Hal ini bertujuan agar memudahkan pada pengawasan dan pengontrolan kebersihan, keamanan, dan juga ketertiban wilayah tersebut. Dalam revolusi perjuangan bangsa Indonesia, Jembatan Merah ini menjadi saksi bisu akan kematian para pejuang dan juga dari pihak tentara Belanda. Ada beberapa peristiwa sejarah yang menjadikan Jembatan Merah ini sebagai saksi bisunya. Misalnya, pada keberhasilan tentara Belanda menduduki dan menguasai gedung Internationale Cerit en Vendering Rotterdam. Dalam peristiwa ini terbunuhlah beberapa tentara Belanda dan juga pejuang asli Surabaya. Di Jembatan Merah inilah Brigadir Jenderal Malabi, seorang pemimpin pasukan Inggris, tewas dalam baku tembak dengan pejuang Indonesia, tepatnya tanggal 30 Oktober 1945. Hal inilah yang memicu pecahnya peristiwa pertempuran 10 November. Pertarungan Arek Surowoyo melawan tentara sekutu dan Nica Belanda yang berkeinginan menguasai kembali kota Surabaya. Jembatan Merah turut menjadi saksi dari setiap darah yang ditumpahkan dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah berhasil diraih rakyat Indonesia pada saat itu.